Halo semuanya, saya Adiba Korita Zahroh, bisa dipanggil Adiba, tapi murid-murid saya biasanya panggil saya Miss Adiba. Perkenalkan, saya sekarang bekerja sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada, jurusan Sastra Inggris. Dulu sebelum jadi dosen dan sebelum mengajar di IONS, itu S1 di UGM, jurusan Sastra Inggris, kemudian lanjut S2 di Universitas Aberdeen, Scotland, United Kingdom. Nah, saya S2-nya itu mendapatkan beasiswa LPDP di tahun 2016 sampai 2017. Yang pertama, apa itu sebenarnya LOA? Nah, ini lucu sekali ketika saya berbicara tentang LOA dengan dosen saya di luar negeri, mereka nggak tahu. Jadi LOA ini hanya semacam terminologinya orang Indonesia untuk merujuk pada surat keterangan diterimanya kalian di universitas luar negeri maupun dalam negeri. Kayak gitu. LOA itu adalah letter of acceptance. Artinya yaitu surat penerimaan gitu ya, bahwa kalian sudah diterima. Oleh gini. Oke, ceritakan pengalaman Miss Adiba saat mendapatkan LOA. Oke. Ini senang banget tentunya ketika bisa dapat LOA. Pengalaman sendiri, saya pas S2 itu melamar di 15 universitas. Dan alhamdulillah semuanya keterima. Semuanya di UK. Nah, mungkin teman-teman akan kaget gitu ya, kok gampang banget sih diterima LOA gitu di universitas di UK. Kalau S2 itu jujur nih lebih mudah daripada S3 untuk mendapatkan LOA. Buktinya itu ya banyak sekali. Saya itu kenapa kok ngide bisa daftar 15 universitas, itu karena saya pas berburu universitas dan juga beasiswa, itu saya terinspirasi dengan salah satu mentor saya yang keterima di 15 universitas. Jadi saya mau ikut-ikutan beliau gitu. Ternyata kalau S2 itu gampang. Tidak harus berdarah-darah heroik kayak pas S3. Kalau untuk mendapatkan LOA di S2 itu hanya perlu IPK yang bagus. Jadi kalau misalnya kalian dikasih tahu, IPK itu bukanlah segalanya. IPK itu segalanya kalau mau dapat kuliah ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Bagaimana cara menemukan universitas yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pendidikan kita? Gampang banget. Jawabannya adalah browsing internet. Kemudian kalau misalnya kalian juga ragu ya, itu sebetulnya kalian bisa langsung email ke universitasnya. Ada admission officer yang dengan sangat bahagia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian terkait jurusan dan universitasnya. Kemudian kalau saya sendiri malah saya nggak tanya sama sekali kepada siapapun. Jadi semua biasanya universitas itu mempunyai website yang cukup lengkap ya, terkait tentang kursnya, tentang apa aja, misalnya mata kuliah, daftar mata kuliahnya apa. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mencoba daftar ISMA atau buka-buka website ISMA, itu teman-teman udah tahu pasti seberapa komplit informasi yang bisa kita dapat dari website universitas itu sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman pastinya harus dari jauh-jauh hari menentukan kira-kira ke depannya mau menggeluti bidang apa ya, mau kerja apa ya, kayak gitu. Nah, dari situ kalian bisa browsing-browsing aja di website. Misalnya tanya S2 jurusan apa, kayak gitu. In English of course. Nah, itu nanti langsung di Google tuh udah banyak yang keluar universitas-universitas yang terbaik. Kemudian di Google juga banyak juga pengalaman orang-orang sharing kayak gitu. S2 jurusan ini tuh gimana, banyak. Jadi googling aja sih kalau dari saya. And I think that's valid enough. Kemudian yang 4 ini ternyata masih kaitannya sama yang tadi ya. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan LOA. Well, kalau S2 seperti yang saya sampaikan tadi itu lumayan mudah asalkan IPK-nya itu terpenuhi. Nah, IPK berapa sih yang terpenuhi yang bisa untuk digunakan untuk mendaftar S2?
itu kalau kumlot di atas 3,5 itu biasanya sudah aman. Kemudian teman-teman juga diminta untuk mensubmit, mengumpulkan beberapa dokumen seperti misalnya KTP, ijazah, transkrip, terus paspor, kayak gitu. Jadi dokumen-dokumen yang sudah kalian punya aja itu dikirimin. Terus transkrip kalian harus yang 3,5 itu minimal. Terus biasanya ada universitas yang ngide minta kalian untuk membuat esai. Nah, esai itu tergantung permintaan universitas. Kalau dulu saya pernah daftar ke Leeds, itu mereka minta 2 esai, yaitu alasan kenapa milih Leeds, dan yang kedua adalah proposal penelitian. Aneh memang, S2 itu sebetulnya tidak diperlukan proposal penelitian, itu untuk S3. Tapi kemarin saya diminta, yowes akhirnya saya bikin, ya udah. Tuh. Jadi cukup seperti itu kalau untuk S2. Ini kalau saya kasih sekilas S3 ya, untuk LOA S3. Bagi teman-teman yang berniat untuk melanjutkan S3, untuk mendapatkan LOA-nya itu sangat susah, heroik sekali. Contohnya saya sendiri, gini, karena ada beberapa tahap kalau S3. Jadi kalian harus mendapatkan supervisor dulu. Nah, untuk mendapatkan supervisor, ini harus ngimelin satu-satu supervisornya siapa yang cocok dengan penelitian kalian. Untuk mendapatkan profesor yang cocok dengan penelitian itu susah. Dan kalau udah pun email ke profesor belum tentu juga dibales. Nah, itu nanti harus ada trik-triknya gimana biar bisa email kita itu menarik bagi calon supervisor kita, dan bagaimana supervisor kita itu mau menerima proposal penelitian kita. Nah, setelah dapat supervisor, baru daftar secara formal lewat website universitas yang kita tuju. Nah, baru nanti di-review lagi dalam level fakultas. Terus kalau fakultas sudah oke, di-review lagi dalam level universitas. That what happened to me. Kadang-kadang level fakultas pun udah gagal kita, jadi harus ulang dari awal lagi, kayak merevisi apa-apa yang kurang, kemudian diajukan lagi. Kalau udah fakultas lolos baru ke universitas. Nah, universitas inilah nanti yang akan memberikan kalian LOA untuk S3-nya itu. Kalau untuk S3, syaratnya juga IPK-nya harus bagus. Jadi teman-teman yang mau S3, itu kan pasti jenjang karirnya akan menjadi akademisi atau peneliti gitu ya. Nah, kalau kalian ingin jadi akademisi atau peneliti, IPK is everything gitu. Jadi nggak bisa malas-malesan dan menyangka IPK itu bukan segalanya. IPK adalah segalanya. Kalau kalian IPK-nya jelek, pasti akan susah untuk S3. Kalian harus publikasi. Publikasinya nggak sembarangan, harus level Scopus. And that's, I think, not quite a solution. I think that's another problem for you guys. So, jadi mending sebelum terlanjur dapat IPK jelek, dari sekarang teman-teman harus benar-benar mempersiapkan, yakinkan diri kalian kalau kalian bisa dapat IPK bagus. Terus nomor 5, apakah ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan LOA? Nah, itu tadi. Sepertinya saya tadi sudah menyampaikan sekalian ya, banyak banget. Jadi persyaratannya kalau untuk S2 itu nggak banyak, yaitu tadi dokumen-dokumen, terus sama IPK. Kalau S3, nah seperti saya sampaikan tadi ya, ada cari dosen supervisor dulu, terus di-review fakultas, baru ke universitas, baru dapat LOA. Oke, lanjut. Apa saja dokumen yang perlu aplikasi? Ini sepertinya sudah saya sampaikan juga. Kayak gampang teman-teman, kalian nggak usah bingung. Oh ya, kayaknya ada satu yang aku lupa, yang belum saya sampaikan terkait dokumen yang diperlukan dalam proses aplikasi LOA. Ini rekomendasi. Nah, biasanya universitas itu meminta kita untuk mengirimkan surat rekomendasi, tentunya dalam bahasa Inggris, yang ditulis oleh misalnya DPA kalian, dosen pembimbing akademik, dan dosen misalnya pembimbing skripsi juga bisa, atau misalnya dosen yang sudah biasa bekerja sama kalian, jadi udah kenal deket gitu sama kalian. Tapi biasanya dosen-dosen terkait itu meminta kalian untuk ngedraft dulu isi surat rekomendasinya, terus beliau akan mereview apakah sudah oke atau belum, tapi biasanya nggak oke. Dosen-dosen akan memberikan merevisi gitu draft kalian, baru nanti beliau-beliaunya kerso atau mau untuk
tanda tangan. Nah, untuk surat rekomendasi ini beda-beda juga formatnya, tergantung universitasnya sendiri. Ada beberapa yang membebaskan kita terkait formatnya, ada juga yang dengan format. Ada juga yang minta specifically saya harus mendapatkan surat rekomendasi dari dekan. Jadi kalian harus jauh-jauh hari mempersiapkan ini, jangan mepet deadline. Biasanya kan deadline-nya kan lama ya, kayak berbulan-bulan bahkan setengah tahun. Nah itu kalian harus kayak mempersiapkan, bikin timeline, jangan males gitu. Nomor 7, adakah tips atau trik khusus untuk mendapatkan untuk dapat meningkatkan peluang mendapatkan LOA? Gini, tips sama triknya nih ya. Ini mungkin di luar Nurul, tapi tahu diri, guys. Jadi gini, misal nih, ada program ISMA dari pemerintah yang MPKM itu kan, itu mereka sangat kompetitif, very rigorous. Jadi kalian kalau mau tingkat terimanya itu lebih tinggi, carilah universitas-universitas yang nggak banyak dipilih orang. Yaitu sih tadi ya, IPK-nya ditinggiin. Karena kalau misalnya contoh gini, kemarin itu saya pernah S2 melamar di Oxford, kemudian minimal IPK-nya itu 3,75. Kayaknya kan wah oke. Anak sekarang kan banyak kayak yang IPK-nya bagus-bagus ya. Tapi saya email ke admission officer-nya, itu bilang, oh itu kan minimalnya. Tapi yang daftar di sini semuanya tuh ada di atas 3,8 kayak gitu. Jadi jangan leha-leha ya. Langsung seneng, oh ternyata yang di website minimalnya itu minimal, tapi belum tentu aslinya orang-orang tuh yang mendaftar ke universitas itu IPK-nya juga seminimal itu. Enggak, kadang-kadang mereka lebih tinggi, bahkan ada yang 4 kayak gitu kan. Anak-anak Oxford terutama. Nah gini, kalau misalnya kalian mau keterima dapat LOA tuh, ya milihnya jangan Oxford lah ya. Misalnya kalau misalnya kalian memang kualifikasinya Oxford, ya monggo silahkan. Tapi itu kita harus realistis. Kalau tidak mau ditolak, kalau tidak mau sakit hati nantinya, itu kita harus realistis. Oh IPK saya segini, kemudian kemampuan saya segini, misalnya saya nggak punya banyak pengalaman organisasi, pengalaman misalnya publikasi, terus apalagi pengalaman magang atau ya pengalaman-pengalaman lainnya, itu ya jangan yang milik yang tinggi-tinggi gitu ranking universitasnya. Yang penting bisa kuliah di luar negeri, itu aja udah bisa lulus, alhamdulillah guys ya gitu. Jadi kita terutama sebagai mahasiswa pasti bisa mendapatkan many valuable stuff, much deeper knowledge daripada kalau misalnya kita hanya terkungkung di Indonesia saja. Karena apa? Kita perlu keluar negeri untuk membuka horizon kita, membuka mata kita betapa ternyata banyak sekali hal-hal di luar sana yang bisa kita pelajari dan kita bawa lagi ke Indonesia untuk memajukan Indonesia. Intinya gitu. Universitas pasti bagus kok, kayak gitu, nggak usah harus yang prestisius yang apa-apa, daripada kalian milih yang Harvard, Oxford gitu tapi ternyata malah ditolak, terus kalian ngelokro itu langsung patah semangat, tidak mau maju. Mendingan ya udah cari universitas yang nggak terlalu kompetitif. Dan yang terakhir, pesan untuk orang-orang yang mau mendaftar LOA, tetap semangat. Ini pesan yang sangat bermakna bagi saya pribadi. Jadi dulu saya itu ini kayak gaya kayak sobat, tapi sebetulnya ini adalah kekurangan saya. Saya tidak biasa menerima kegagalan guys. Jadi harus ambis, harus sukses terus dimanapun dan kapanpun dan apapun yang saya lakukan itu harus berhasil. Tapi saya digeprek sama kenyataan setelah saya lulus S2. Masa heroik saya itu kayak berhenti tahun 2017, terus langsung dihantam dengan realita. Mau S3 nggak keterima-terima, bahkan juga sekarang ya. Jadi masih dapatnya tuh cuma dapat supervisor tok gitu. Setelah ke fakultas, ke universitasnya itu kayak susah banget. Jadi memang kita kalau menghadapi kegagalan itu memang sakit, rasakan aja udah gitu. Tapi kita harus membiasakan dengan kegagalan itu. Memang ya kita kalau melihat orang-orang yang jalan hidupnya mulus gitu kayak wah enak gini, hebat ya, kita salut. Tapi kalau saya sendiri, saya lebih salut dengan orang yang masih tetap semangat, masih tetap positif,
meskipun didera dengan kegagalan. Itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau dapat LOA terus lelalahnya gagal, coba terus biasakan kehidupan hidup kalian itu dengan kegagalan. Gagal sampai kalian itu nggak merasakan sakit gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya merasakan sakit terus kita jadi patah semangat, malah itu yang menjadi kegagalan yang sebenarnya. Jadi tetap semangat dan tetap positif. Thank you. Baik, seperti itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.